Selamat malam. Oke, saya, dan teman-teman saya Sapjari Gultom dan ada Ana Teresia Rosalinda Marbun, Beres Tumorang, dan juga Putri Novelia. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, pada malam hari ini kami mengadakan talk show ataupun talk show leadership yang berjudul Youth is the Next Generation of Leadership. Jadi saya Yosafat Jerry Gultom sebagai ketua panitia, Kak Putri Novelia sebagai sekretaris, Kak Ana Teresia Galingging sebagai sesi dokumentasi, Kak Rosalinda Marbu sesi acara, dan Bang Beres Tumorang sebagai humas dalam acara ataupun kegiatan kita ini. Adapun acara selanjutnya kami akan sign screen. Jadi ini talk show kita, talk show kepemimpinan dengan tujuan providing innovation, motivation, and increasing creativity in your leadership. Jadi tujuannya itu menambah inovasi, motivasi, dan juga menciptakan kreativitas remaja dalam kepemimpinan. Nah, sebelum itu saya ingin memberi sambutan kepada setiap yang telah kami undang, yang terutama untuk Kak Khotria Simbolon. Selamat datang Kakak sebagai narasumber kami. Dan juga kepada seluruh partisipan, itu baik dari remaja ataupun pemuda-pemudi GBI Simpang Pirdam, gereja saya sendiri, dan juga ada dari organisasi pendalaman agama yang diundang sendiri oleh Kak Rosalinda, itu Bang Kelvin Adventio. Terima kasih telah mau bergabung, dan juga teman-teman lainnya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan, tujuannya apa, manfaatnya, dan karakteristik kepemimpinan. Jadi awal dari acara kita itu kami akan mempresentasikan dahulu hasil dari apa yang telah kami teliti dan ide kami kenapa kami membuat talk show ini. Oke, slide selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan. Saya serahkan kepada Kak Rosalinda untuk menjelaskan apa itu arti kepemimpinan. Kak Rosalinda. Oke, terima kasih kepada moderator. Slide ini yaitu apa itu kepemimpinan. Seperti yang diketahui, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi dan memandu pengikut atau anggota organisasi. Menurut salah satu pendapat dari ahli yaitu Hemhill dan Kohn tahun 1995, pengertian kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Kemudian tujuan kepemimpinan. Dilihat dari 4 sudut pandang dari tujuan kepemimpinan, yang itu ada pertama profit. Profit yaitu seperti yang diketahui itu adalah yang diperoleh dari suatu organisasi tersebut, di mana profit ini akan melancarkan suatu kegiatan organisasi yang akan berlangsung tersebut. Kemudian yang kedua ada orang yang dipimpin, kemudian 3 pelayanan, dan keempat greater good. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan. Nah, untuk menjadi pemimpin dengan keterampilan komunikasi yang baik, tentu memiliki karakter tersendiri. Berikut karakter dari pemimpin yang efektif dalam penerapan keterampilan komunikasinya. Pertama, bertindak tegas. Menjadi seorang pemimpin, kita sebagai remaja, pemuda-pemudi harus memiliki karakter dalam diri kita, yaitu bertindak tegas dalam mengambil keputusan ataupun memecahkan suatu masalah. Selanjutnya,
kita memiliki kemampuan memengaruhi orang lain. Maksudnya dari ini kita dapat mempengaruhi teman-teman kita. Nah, kita sebagai pemimpin, kita harus tahu bagaimana hal yang baik dan tidak baik bagi organisasi ataupun teman-teman kita tersebut. Dan kita memengaruhi mereka agar mereka mengikuti cara kita dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada memiliki transparansi dengan batasan. Nah, jadi kepemimpinan itu jelas ya. Jadi setiap anggotanya atau setiap orang yang kita pimpin itu tahu apa yang kita pimpin, apa yang kita lakukan dalam kepemimpinan. Selanjutnya ada mendorong pengambilan risiko dan inovasi. Nah, dalam kepemimpinan itu kita harus memiliki keberanian dalam mengambil risiko ataupun memunculkan inovasi baru dari diri kita sendiri sebagai pemimpin. Yang kelima, memiliki nilai etika dan integritas. Nah, pemimpin yang baik memiliki etika yang baik, baik secara pemikiran, baik secara tingkah laku, atau apapun itu. Semua yang dilakukan oleh pemimpin itu ada aturannya. Jadi, dalam kehidupan seorang remaja ataupun pemuda-pemudi, memiliki gaya hidup ataupun jiwa kepemimpinan seperti ini, yaitu nilai etika dan integritas. Integritas itu seperti nilai diri kita sendiri ya. Jadi dari diri sendiri kita melahirkan seberapa mahal ataupun seberapa tinggi kita menghargai diri kita. Jadi pemimpin itu menghargai dirinya sendiri dan memiliki nilai, menjual nilainya kepada orang-orang yang dipimpinnya dalam sebuah kelompok tersebut. Selanjutnya kita yang keenam ada dan yang terakhir, kenyataan yang sulit dengan optimisme. Nah, banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjadi seorang pemimpin. Baik itu masalah dari kita sendiri, dari remaja ya, diri sendiri, dari lingkungan kita seperti orang tua, ataupun anggota kelompok, ataupun yang lain-lainnya. Jadi, kita selaraskan dulu masalahnya semua itu, apa yang sulit kita hadapi, lalu kita ubah. Kita ubah itu menjadi motivasi, dan kita melahirkan dari dalam diri kita untuk optimisme, yaitu optimisme. Optimis bahwa kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita dalam menjadi seorang pemimpin. Jadi itulah karakteristik kepemimpinan yang menurut kami itu cocok bagi partisipan ataupun setiap remaja, pemuda-pemudi, khususnya mereka yang baru memulai jiwanya untuk memimpin, baru melatih dirinya dalam kepemimpinan. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh ada Kak Anna Teresia Galinding. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Yosafat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat kepemimpinan. Apa itu manfaat kepemimpinan? Kepemimpinan yang efektif memberikan berbagai manfaat bagi anggota tim atau grup dalam menyusun tujuan apa saja yang menjadi prioritas yang penting. Jadi, manfaatnya itu yang pertama bisa mengorganisir orang lain, yang kedua memiliki karisma, yang ketiga tidak mudah dipengaruhi orang lain, yang keempat mendapat banyak kesempatan, dan yang terakhir mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi sebagai kita memiliki kepribadian yang pemimpin, kita pasti mendapat manfaat dari hal tersebut. Seperti contoh 5 yang ada di PPT ini. Baik, itulah tadi. Nah, kepemimpinan adalah tindakan, bukan posisi. Donald McKinnon. Jadi itu tadi hasil dari penelitian kami tentang kepemimpinan bagi partisipan kami itu remaja dan pemuda-pemudi yang mengikuti talk show ini. Untuk Kak Ana Teresia, saya ingin bertanya apakah waktu Zoom kita masih tersisa banyak? Masih banyak. Nah, dalam acara selanjutnya, kami dari kelompok leadership grup kelima, kami telah mengundang Kak Hotria Simbolon. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang Kak Hotria Simbolon. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam.
kembali lagi kita bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu Youth is the Next Generation Leadership. Terima kasih buat Kak Hotria Simbolon telah dapat hadir dalam talk show kami ini. Nah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami, dan semoga beberapa pertanyaan tersebut dapat menjadi atau memberikan informasi kepada teman-teman sekalian partisipan sebagai calon dan penerus dalam Youth is the Next Generation of Leadership. Oke, baik. Kepada teman saya Putri Novelia, apakah Anda telah mempersiapkan pertanyaan Anda? Silakan untuk narasumber kita. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber kami, yaitu Kak Hotria Simbolon. Dalam persiapan diri dan usaha, apa yang Kak siapkan dari dua hal di atas atau dari dalam diri dan usaha sebagai seorang pemimpin? Ya, pertama saya akan menjawab sebagai persiapan diri ya. Nah, dalam menjalankan usaha, itu tentu kita harus menumbuhkan mental kita dulu. Kenapa saya bilang itu menumbuhkan mental? Karena suatu saat kita akan dihadapkan pada posisi di mana suatu usaha itu tiba-tiba hancur, tiba-tiba gitu kan, atau tiba-tiba contohnya ada kendala seperti tiba-tiba ada COVID, ada ini, itu kan suatu kendala itu kan. Jadi yang harus kita persiapkan terlebih dahulu itu adalah mental dan apa yang harus kita rencanakan bila terjadi masalah tersebut. Bagaimana risikonya itu yang harus kita persiapkan dulu. Nah, terus setelah mental kita udah siap, terus kita telah memikirkan segala risiko yang terjadi di masa yang akan datang, barulah kita memulai untuk mendirikan usaha. Seperti itu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan pengalaman pemimpin muda, mengapa kemampuan kepemimpinan dan jiwa kepemimpinan dibutuhkan oleh remaja bagi diri sendiri dan orang lain? Ya, ini menyangkut tentang anak muda ya, masa remaja kita. Sama seperti kakak juga termasuk masih masa remaja dan masih masa muda ya. Nah, jadi kalau menurut kakak ya, itu jiwa kepemimpinan itu udah ditanamkan sejak lahir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena cara kita memanage keuangan, cara kita memanage waktu itu termasuk suatu jiwa kepemimpinan. Kita bisa memanage keuangan kita, contohnya saya hari ini makan ini, jadi saya harus menghabiskan 10.000 supaya saya bisa besok untuk makan. Itu kan termasuk ditanamkan sejak dini, maksudnya kayak sejak umur 5 tahun gitu, sejak TK diajarkan orang tua untuk memanage keuangan, memanage waktu, itu termasuk jiwa kepemimpinan. Jadi ya itu sangat penting bagi kita, bagi orang lain, dan bagi generasi muda, terutama dari sejak kita kecil. Oke, baik Kak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf, ada kendala dalam jaringan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Rosalinda Marbun kembali. Baik Kak, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan skill dan kualitas kepemimpinan bagi remaja di masa saat ini, Kak? Ya, kalau untuk meningkatkan skill dan kepemimpinan, itu harus dimulai dari cara kita bersosial dan cara kita berkomunikasi. Nah, kalau kita sudah pintar berkomunikasi, maka kita bisa menarik perhatian para pelanggan-pelanggan kita gitu. Dan terus setelah kita punya yang namanya komunikasi, kita juga harus pandai bersosial. Kenapa bersosial itu harus pandai? Contohnya kalau kita cuman bersosial dengan satu orang, bagaimana bisa usaha kita itu berkembang, ya kan? Jadi kita perlu yang namanya komunikasi dan perlu yang namanya sosial untuk meningkatkan kinerja usaha kita. Gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Lalu saya akan Bang Beres, apakah Anda memiliki pertanyaan? Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan. Menurut Kakak, seperti apa jiwa dan gaya kepemimpinan yang seharusnya dimiliki remaja masa kini? Ya, Terima kasih. kalau menurut saya jiwa kepemimpinan yang sekarang ini itu lebih menonjolkan diri mereka gitu. Cuman kalau lebih baiknya kita jangan seperti itu. Kita jangan kayak menunjukkan maksudnya kelebihan kita saja, tapi kita juga harus menunjukkan bagaimana cara kita belajar bersama dengan rekan-rekan kita yang lain. Seperti kalau mereka kesusahan, kita belajar bersama, bukan mengajari tetapi belajar bersama seperti itu. Jadi ya kalaupun memang di masa muda sekarang, masa yang sekarang ini banyak yang lebih menonjolkan diri, lebih bagusnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Lebih bagusnya kita untuk mengajak belajar bersama, sharing bersama, terus apa yang tidak diketahui kita ajak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Selanjutnya kami lanjutkan kepada moderator. Baiklah, tadi itu pertanyaannya ya. Sudah ada 4 pertanyaan dan selanjutnya ada pertanyaan kelima, yaitu, nah, dalam kepemimpinan, tunggu sebentar. Apa saja tantangan dan masalah yang dihadapi dalam memimpin dan bagaimana cara Anda sebagai pemimpin dalam mengatasi kedua hal tersebut? Nah, tantangan ya. Kalau dibilang tantangan pasti banyak. Cuman kalau dalam tantangan untuk bagaimana memimpin itu saat rekan yang kita pimpin itu mereka itu sulit diajak untuk berkomunikasi. Nah, contohnya itu seperti ini. Di saat kita mengatakan tolong Anda untuk bisa memanage waktu, tolong Anda untuk bisa lebih belajar untuk memahami lagi supaya bisa lebih cepat gitu. Akan tetapi rekan saya ini lebih untuk apa? Tidak peduli gitu. Nah, itu dia tantangannya dan masalahnya. Dan cara saya untuk menanggulangi tersebut, saya ajak dia berbicara tatap muka untuk bagaimana supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Terus saya ajak dia sharing, saya ajak dia untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan itu, baru dia udah mulai memahami, udah mulai mengerti, dan akhirnya dia bisa kembali untuk berjuang bersama-sama seperti itu. Baik, Kak, terima kasih buat jawabannya. Dan berarti kepemimpinan itu sangat penting dalam jiwa kepemudaan. Namun ya begitu sepertinya kita sebagai remaja dan pemuda-pemudi harus berlatih dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, saya bentar ingin bertanya kembali kepada Kak Ana Teresia, berapa menit lagi kah Zoom ini akan berakhir? 2 menit lagi, Mas. Oke, baik, untuk saya memohon kepada Kak Hotria Simbolon sebagai narasumber dan juga partisipan lainnya agar nanti dapat menghadiri Zoom yang kedua yang akan kami adakan kembali karena waktu yang terbatas. Dan di pertemuan yang kedua nanti saya akan memiliki beberapa pertanyaan juga. Ada salah satu pertanyaan dari saya dan juga nanti kami akan meminta motivasi dari Kak Hotria Simbolon dan saran dan pesan-kesannya terhadap acara ini, dan juga kepada setiap partisipan diharapkan dapat memberikan pertanyaan, dan nanti saya akan memberikan beberapa hal penting juga informasi dari talk show ini. Demikian talk show yang pertama, kami ucapkan terima kasih dan silakan bergabung kembali di talk show kami yang kedua. Oke. Jadi part selanjutnya yaitu saya memiliki satu pertanyaan lagi untuk Kak Hotria. Akhir pertanyaannya yaitu dari kami, kelompok kami,
yaitu menurut Anda apa saja poin-poin penting untuk generasi muda dalam menjadi seorang pemimpin. Untuk Kak Hotria Simbolon, terima kasih. Kami serahkan untuk Kak Hotria Simbolon. Ya, tadi poin penting ya, poin penting generasi muda dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, yang seperti saya bilang tadi, yang paling utama bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa berkomunikasi. Berkomunikasi dan bersosial. Kalau kita pintar berkomunikasi, maka kita akan pintar bersosial. Nah, jika kita sudah bisa menyelaraskan keduanya itu, maka kita sudah bisa untuk menjadi seorang pemimpin dan membimbing dan mengarahkan rekan-rekan kita yang lain. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan telah selesai pertanyaan dari kami kepada narasumber. Selanjutnya kami persilakan untuk partisipan apakah ada yang ingin bertanya kepada kami sendiri ataupun kepada Kakak Hotria sebagai narasumber. Saya persilakan kepada partisipan apakah ada. Jika ada, Anda tinggal membuka mute Anda dan berbicara kepada kami. Kepada Bang Putra Siregar, apakah Anda memiliki pertanyaan? Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa on cam untuk memaparkan pertanyaannya. Oke, baik. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom, Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Siregar. Alamat di Bagan Batu. Saya ingin bertanya pada Kak Hotria Simbolon. Jadi, soal memimpin nih, kakaknya contohnya kakak pemimpin dalam sebuah perusahaan. Terus, kakak ada langganan kakak yang misalnya lari dari sebuah perusahaan kakak. Apakah kakak harus membujuk dia atau membawa dia masuk ke dalam perusahaan lagi? Apa solusi yang terbaik buat langganan yang seperti itu? Ya, terima kasih Bang buat pertanyaannya. Saya tipe orang yang tidak mau memaksakan, Bang. Nah, jikalau dia sudah mempunyai tempat lain untuk membuat dia lebih nyaman seperti itu, ada hal yang lebih membuat dia menarik, saya tidak memaksakan dia untuk tetap berada di saya karena itu hak setiap orang untuk memilih dan melakukan keinginan dia. Mungkin di dalam tempat yang lain ini lebih murah atau lebih kualitasnya lebih bagus daripada saya. Jadi ya itu malahan menjadi suatu hal dalam usaha saya untuk saya jadikan pelajaran ke depannya. Kalau dalam mendirikan usaha itu bukan hanya tentang seberapa kita jeli gitu, tapi tentang bagaimana kita untuk lebih membuat langganan kita ini betah dengan usaha seperti itu. Dan jika langganan kakak ini misalnya contohnya menjelek-jelekkan atau ya seperti perusahaan kakak ada yang kayak gini, ada kejanggalan, apa harus yang kakak tindak lanjutin seperti itu? Kalau tentang menjelek-jelekan itu kan suatu hal yang udah privacy gitu kan Bang. Nah, jadi tentu saya kalau ketahuan memang dia yang menjelekkan, saya tentunya bakalan menyapa dia dan mengatakan apakah memang seperti itu keadaannya Kak. Jikalau memang seperti itu boleh kirim pokoknya saya ingin dia menunjukkan suatu bukti bagaimana kenapa bisa itu terjadi di usaha saya seperti itu. Jikalau memang dia menunjukkan bukti itu benar, saya memakluminya karena itu memang kesalahan saya. Tapi kalau jika itu salah, ya saya akan menindak tegaskan karena kan itu tidak benar seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bang. Terima kasih untuk Bang Putra Siregar. Sebelumnya itu adalah rekan saya di gereja saya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan partisipan ataupun kami sendiri.
kami ingin mengizinkan Kak Hotria Simbolon untuk memberikan motivasi kepada kami. Setelah itu bisa juga kakak juga memberikan saran dan apa yang harus kami lakukan sebaiknya selanjutnya setelah dari talk show ini, apa aja kekurangan kelebihannya dan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Seperti itu. Kepada Kak Hotria Simbolon, kami persilakan. Nah, kalau untuk motivasi kita bersama-sama, kalau menjadi seorang pemimpin itu, kita bukan harus tentang menonjolkan kemampuan kita, tapi bagaimana cara kita untuk belajar bersama, terus memahami bersama, terus mengingatkan kembali bagaimana ya cara-cara kita untuk mendirikan usaha kita itu, seperti itu motivasinya. Jadi motivasinya itu intinya kalau sebagai seorang pemimpin itu jangan menunjukkan kelebihan diri, tapi juga harus saling belajar bersama, seperti itu. Kalau sarannya ya sudah baik sih menurut saya, dari adik-adik yang saling memberikan tugas bersama ya. Itu juga udah termasuk gaya kepemimpinan juga, saling bekerja sama, saling mengayomi satu sama lain gitu kan. Saran kedepannya kalau untuk menjalankan jam seperti ini, kalau bisa lebih tepat waktu. Jika dikatakan jam segini, ya jam segini gitu. Tapi kecuali kalau ada suatu halangan gitu kan, contohnya kayak kendala jaringan, itu biasa. Tapi kalau bisa, ya lebih ditepatkan waktunya. Nah, itu aja. Terima kasih buat Kak Hotria Simbolon telah memberikan motivasi dan saran kepada kami semua. Selanjutnya, sebagai penutup dari acara ini ataupun kegiatan ini, yaitu talk show dan webinar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Hotria Simbolon sebagai narasumber dan juga kepada setiap rekan-rekan yang telah berperan, Kak Rosalinda Marbun, Kak Putri Novela Barus, Bang Beres, dan juga Kak Ana. Mohon maaf, Kak Ana keluar karena ada kendala ya dalam jaringannya, jadi dia tidak ikut Zoom kita lagi. Saya sebagai perwakilannya mohon maaf kepada partisipan seluruhnya dan juga Kak Hotria Simbolon. Dan akhir kata saya ingin memberikan motivasi juga sedikit pesan kepada setiap partisipan. Menjadi seorang pemimpin adalah hal yang tidak mudah bagi kita. Namun itu dapat dimulai dari diri kita sendiri. Yang menjadi peran utama dalam seseorang untuk menjadi seorang pemimpin adalah dirinya sendiri. Jadi sebagai kita ataupun kita jika belum memiliki jiwa kepemimpinan, kita harus berlatih dan juga memunculkan jiwa kepemimpinan itu dari diri kita sendiri. Dengan cara apa? Nah, itu tadi hal-hal yang telah kami bagikan tadi, jadikan itu menjadi sebuah inovasi dan juga motivasi bagi Anda untuk mengembangkan kreativitas dalam jiwa kepemimpinan kalian. Selanjutnya, saya Yosef Irigultom. Yours is the next generation of leadership. Jadi kita semua adalah generasi selanjutnya dalam kepemimpinan. Nantinya kita memimpin usaha kita, memimpin keluarga kita, memimpin siapapun yang ada yang orang di sekitar kita. Jadi bagi untuk setiap partisipan semangat dan come on, let's going, karena apapun yang kita impikan dan kita cita-citakan, jika kita dapat memimpin diri kita dengan baik, kita akan mendapatkannya. You get it. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di dalam talk show dan webinar kami. Kepada Kak Hotria Simbolon, terima kasih sekali Kak. Dan juga kepada seluruh rekan dan seluruh partisipan, kami mengucapkan terima kasih. Sekianlah dari acara kami. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.